banyak kejanggalan. Pengacara kasus Vina Cirebon sebut ada 4 DPO yang salah satu diduga dihilangkan. Yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan. Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Kejaksaan. Nah, betul. sudah tahu kan? Nah, ini ada kemungkinan yang terjadi ya. Kemungkinan pertama, ini menunjukkan betapa tidak profesionalnya, betapa kok gampang banget menetapkan orang jadi tersangka kemudian mencabutnya. Itu semakin menunjukkan bahwa sekali lagi ini kekuasaan untuk menetapkan tersangka ini digunakan secara sembrono. Polisi boleh membuat statement apapun, keterangan apapun, tapi jangan dengan mudahnya berubah. Jadi membuat kita juga bingung. Seperti itu kan dengan adanya 1 DPO, kemudian DPO yang 2-nya dianggap fiktif atau dihilangkan, kita jadi akhirnya berpikir jangan-jangan Peggy pun itu adalah fiktif seperti itu. Nah, jadi itu semua harus diusut ulang lagi. Kenapa bisa dihilangkan? Itu kan nggak bisa juga tanpa keterangan. Kita berusaha untuk menemui pihak Polda Jabar juga masih belum diberi kesempatan. Kenapa 2 terduga DPO ini dihilangkan seperti itu dulu untuk memberi rasa keadilan untuk keluarga almarhumah yang setelah penantian selama 8 tahun kan 8 tahun. kecewa, walaupun antara senang dan kecewa sebetulnya. Soal jumlah DPO bertambah berkurang itu normal di dalam penegakan hukum. Tetapi masalahnya Walaupun sehingga muncul 3 pertama, apakah itu proses penegakan hukum yang benar atau karena yang disampaikan oleh tim dari Polda Jabar itu dulu nyebutnya asal-asalan, bisa saja. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini masih menjadi perbincangan. Pasalnya, kasus terkait pembunuhan Vina di Cirebon disebut-sebut masih belum selesai. Banyak hal yang masih perlu menjadi perhatian untuk mengetahui kelengkapan kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, dalam kasus Vina Cirebon ini menyeret beberapa nama yang diduga terlibat. Selain 11 pelaku, rupanya ada kejanggalan yang belum diketahui sampai saat ini. Banyak orang yang hanya fokus terhadap sosok 3 DPO yang saat ini masih dalam pencarian. Kasus ini tentunya masih menjadi misteri, sehingga perlu dibuka kembali pasca viral. Kasus yang sudah viral 2016 silam akhirnya kembali dibuka pada tahun ini. Hal ini lantaran efek dari pembuatan film yang diangkat dari kisah nyata kasus pembunuhan pada 2016 silam. Pada kasus tersebut disebut bahwa pasangan kekasih Vina dan Eki dibunuh secara sadis oleh sebuah geng motor. Awalnya, memang pihak kepolisian menganggap kematian keduanya terjadi karena kecelakaan tunggal. Namun setelah mendiang Vina dimakamkan, diduga arwahnya merasuki temannya, Linda, dan mengungkap sendiri beberapa kejadian. Hingga akhirnya polisi menemukan bahwa nasib melayang menimpa pasangan ini merupakan pembunuhan berencana. Setelah diselidiki, akhirnya pihak polisi Cirebon menangkap 11 tersangka yang terlibat dalam kasus penghilangan nyawa ini. 8 diantaranya sudah ditahan dengan vonis seumur hidup kecuali Saka, total yang masih di bawah umur. Kasus ini pun semakin ramai dibicarakan usai muncul beberapa pemikiran soal 3 sosok DPO tersebut. Banyak yang menyebut jika ketiga DPO tersebut merupakan anak dari tokoh berpengaruh. Bahkan salah satunya diduga dan disebut-sebut sebagai anak mantan Bupati Cirebon, meski belum terbukti. Selain itu, masih ada kejanggalan terkait sosok Linda yang tiba-tiba saja menghilang. Meskipun begitu, sosok Linda diduga sempat memberikan klarifikasi alasannya yang menghilang karena mendapat ancaman. Namun, baru-baru ini netizen kembali dihebohkan karena DPO yang sebelumnya 3 orang terkini bertambah menjadi 4 orang. Pengacara keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti mengungkapkan sebenarnya terdapat 4 DPO dalam pemberangkasannya. Tapi karena alasan yang tidak diketahui, salah satu DPO itu ternyata dihilangkan. Padahal kabar tersebut diketahui jelas melalui BAP salah satu tersangka. Sebelumnya tidak hanya 3 DPO ya, tapi 4-nya di dalam BAP itu. Jadi saya kemarin sempat berbicara dengan kuasa hukum tersangka.
Itu sebenarnya dalam BAP itu ada 4 DPO yang dituangkan dalam BAP, tapi yang satu dihilangkan. Nah, yang 3